Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali untuk belajar bersama-sama, untuk belajar matematika. Kali ini kita akan membahas tentang materi statistika, di mana di dalam ukuran penyebaran data ada yang disebut dengan angka baku atau nilai standar, yang biasanya diberi simbol dengan huruf Z, sehingga sering disebut dengan Z-score. Nah, Z-score, angka baku ini merupakan perbandingan dari selisih dari datum dengan rata-ratanya, kemudian dibandingkan dengan simpangan bakunya. Jadi Z-score itu sama dengan, kalau kita simulkan dengan XI, berarti XI dikurangi dengan X straight atau X bar, kemudian dibagi dengan simpangan bakunya. Nah, ini biasanya digunakan untuk membandingkan atau untuk mengetahui perbedaan suatu kejadian dengan kebiasaannya. Jadi, biasanya untuk mengetahui perbedaan suatu kejadian tertentu itu dibandingkan dengan kebiasaannya. Baik, misalkan ada sebuah contoh seperti berikut. Suatu data diketahui sebagai berikut. Datanya adalah 2, 7, 8, 10, 4, 5. Tentukan angka baku dari 2 dan 7. Kita suruh menentukan angka bakunya. Maka berdasarkan dari rumus tersebut, rumus di atas, yang harus kita cari terlebih dahulu adalah rata hitungnya, kemudian simpangan bakunya. Nah, dari data tersebut, kita dapatkan rata-ratanya X bar itu sama dengan jumlah dari semua datanya dibagi dengan banyaknya, berarti 2 ditambah dengan 7 ditambah dengan 8 ditambah dengan 10 ditambah 4 ditambah 5, kemudian kita bagi banyak data 1, 2, 3, 4, 5, 6 dibagi 6. Sehingga kita dapatkan rata-ratanya itu sama dengan 2 ditambahkan 8 ini hasilnya 10, kemudian ditambah 10, 20, sehingga 9 ditambah 7 adalah 16, berarti 36. 36 dibagi 6 nilainya adalah 6. Jadi rata-ratanya adalah 6. Kemudian kita cari simpangan bakunya. Kita sudah mendapatkan rata-rata, sekarang kita cari simpangan bakunya. Di mana rumusnya simpangan baku itu sama dengan akar dari ragam. Nah, sedangkan untuk ragam S kuadrat itu sama dengan sigma XI dikurangi dengan X bar, kemudian dipangkatkan 2, dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data adalah N. Nah, kalau kita cari, berarti selisih antara setiap data dengan rata-ratanya 2 itu dikurangi dengan 6, maka hasilnya adalah negatif 4. Jadi hasilnya adalah negatif 4, kemudian dipangkatkan 2. Kemudian yang kedua 7 dikurangi dengan 6, itu nilainya adalah 1. Berarti ditambah dengan 1 pangkat 2, kemudian 8, kemudian dikurangi dengan 6, hasilnya adalah 2, berarti 2 pangkat 2. Dan 10 dikurangi 6, hasilnya adalah 4, berarti 4 pangkat 2. Kemudian 4 dikurangi dengan 6, hasilnya adalah negatif 2, pangkatkan 2. Kemudian 5 dikurangi 6 adalah negatif 1, pangkatkan 2. Kemudian dibagi dengan banyaknya data, itu ada 6. Sehingga kita dapatkan negatif 4 dipangkatkan 2, hasilnya adalah 16. 1 dipangkatkan 2, 1. 2 pangkat 2, 4. Kemudian 4 pangkat 2 adalah 16. Kemudian negatif 2 pangkat 2 hasilnya 4. Negatif 1 pangkatkan 2 hasilnya adalah 1. Oke, kita tambahkan 16 dengan 4, 20. 16 dengan 4 ini juga 20.
20 tambah 20 adalah 40. Kemudian 1 tambah 1 hasilnya 2, berarti 42. Ya. Kemudian 42 dibagi dengan 6. Jadi 42 kita bagi dengan 6, maka hasilnya adalah 7. Sehingga karena S kuadratnya atau ragam atau variannya adalah 7, berarti simpangan bakunya adalah akar dari 7. Jadi akar dari 7 kalau kita hitung menggunakan kalkulator, hasilnya adalah 2,65. Kita bulatkan 2 angka di belakang koma. Nah, setelah itu kita cari Z-skornya, angka baku dari 2. Nah, angka baku dari 2 atau Z-skor 2, angka baku 2 dari 2 itu adalah Z-skor sama dengan XI dikurangi dengan X bar. XI-nya itu adalah 2, berarti 2 dikurangi dengan rata-ratanya adalah 6 dibagi dengan simpangan bakunya. Simpangan bakunya tadi kita dapatkan 2,65. Sehingga kalau kita hitung menggunakan kalkulator, negatif 4 dibagi 2,65 itu hasilnya adalah negatif 1,51. Nah, kemudian angka baku untuk nilainya 7, maka nilai Z-skornya, Z-skor 7 itu sama dengan 7 dikurangi dengan 6 dibagi 2,65. Kalau kita hitung menggunakan kalkulator, berarti 1 per 2,65 itu nilainya adalah 0,38. Nah, kalau kita bandingkan, maka angka bakunya masih lebih baik atau lebih besar angka baku 7. Nah, untuk lebih jelas bahwa Z-skor itu membandingkan dua nilai dari kebiasaannya. Nah, kita lihat akan lebih jelas mungkin seperti ini soalnya. Budi mendapatkan nilai bahasa Inggris itu 80. Kemudian nilai matematika 55. Rata-rata nilai dan simpangan baku bahasa Inggris adalah 70 dan 8, sedangkan nilai matematika rata-rata dan simpangan bakunya adalah 50 dan 2,5. Pertanyaannya adalah, nilai Budi manakah yang lebih baik? Apakah bahasa Inggris, apakah matematika? Kalau kita lihat dari secara langsung, nilai bahasa Inggris 80, nilai matematika adalah 55. Ini sepertinya lebih baik yang bahasa Inggris. Tetapi menentukan nilai baik tidaknya kan bisa dihitung dengan nilai di kelas pada saat itu, rata-ratanya berapa. Ya, sehingga kita bisa melihat mana yang lebih baik itu dengan menentukan angka bakunya. Bisa kita bandingkan dari nilai bakunya tersebut. Baik, kita sudah mendapatkan di sini rata-rata dan simpangan bakunya. Berarti untuk Z-skor yang bahasa Inggris bisa kita hitung. Di angka baku bahasa Inggris itu sama dengan nilai Budi bahasa Inggrisnya, nilai bahasa Inggrisnya adalah 80 dikurangi rata-ratanya. Rata-ratanya adalah 70. Kemudian dibagi dengan simpangan baku. Simpangan bakunya adalah 8. Sehingga kita dapatkan 80 dikurangi 70 adalah 10, sehingga 10 dibagi 8, ini nilainya kalau kita hitung menggunakan kalkulator atau kita hitung biasa, hasilnya adalah 2, kemudian 20 dibagi dengan 10 dibagi 8 hasilnya adalah 1 ya. 1
sisanya adalah 2, sehingga 20 dibagi dengan 8 itu hasilnya kalikan 2, 16, berarti 2, kemudian sisanya 4, sehingga 5. Oke, sehingga nilainya adalah 1,25. Ini nilai angka bakunya dari bahasa Inggris. Nah, kemudian yang matematika, angka baku matematika itu sama dengan nilai matematikanya Budi dapat 55. Kemudian rata-ratanya itu adalah 50. Setelah itu dibagi dengan simpangan bakunya adalah 2,5. Nah, 55 dikurangi 50 hasilnya 5 dibagi dengan 2,5. Nah, kalau kita hitung 5 dibagi 2,5 nilainya adalah 2. Nah, ternyata dari angka baku ini nilai matematika angka bakunya adalah 2, sedangkan nilai bahasa Inggris angka bakunya adalah 1,25. Nah, karena lebih besar angka bakunya yang matematika, berarti nilai matematika Budi itu masih lebih baik nilai bahasa Inggrisnya, walaupun nilai matematikanya dapat 55, nilai bahasa Inggrisnya dapat 80. Karena kalau dilihat dibandingkan dengan satu kelasnya, nilai matematika itu masih lebih baik. Karena angka bakunya 2, kemudian bahasa Inggris angka bakunya 1,25. Jadi kita bandingkan dengan kebiasaannya dalam satu kelas itu, rata-ratanya yang bahasa Inggris adalah 70, kemudian yang matematika 50. Ternyata nilai Budi itu masih lebih baik yang matematika dibandingkan dengan bahasa Inggrisnya. Baik, itu pembahasan kita terkait dengan angka baku atau disebut dengan nilai standar atau Z-score. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.